everybody, I'm Dylan Kurnia. You can call me with Len, saya Dylan Story. Gimana kabar kawan-kawan? Hati, pikiran sehat semua, fisik juga sehat ya. Kalau gue cukup tidak sehat. Mungkin fisiknya sehat, tapi hati dan pikiran gue kurang sehat. Tapi sebelum gue lanjut, gue cuma mau bilangin kalau ada suara-suara yang mungkin cukup mengganggu dari suara TV, orang-orang rumah, motor, atau ada suara semprotan dari penghalu ruangan gue. I'm so sorry, ya kan kawan-kawan? Karena, ya, oke, lanjut. Nah, fisik gue cukup baik-baik saja, ya sehat-sehat aja, tapi hati dan pikiran gue, pikiran dan hati gue ya kan, jadi nggak sinkron, pikiran dan hati gue lagi kurang sehat. Why? Kenapa? Karena mungkin kalau orang-orang udah ngerasa stres dan jenuh di beberapa bulan yang lalu, atau mungkin 2 minggu, 1 bulan ketika ada pandemi ini udah mulai jenuh, stres, atau bahkan nggak tahu harus mau ngelakuin apa, gue itu baru akhir-akhir ini, gitu kawan-kawan. Itu kan basically gue guru, kawan-kawan ya. Terus setelah kegiatan sekolah selesai, kegiatan belajar online selesai, itu suara motor by the way pasti masuk, gue yakin biasanya masuk ya. Intinya ketika apa sih gue mau ngomong sih? Ketika pembelajaran secara online di sekolah selesai, terus gue ngerasain yang namanya libur sekolah, kawan-kawan ya. Nah, selama di libur sekolah, gue pikir gue ingin istirahat dong. Gue ingin benar-benar relax, gue nggak mau megang kerjaan apapun ya kan. By the way, gue juga freelancer. Jadi gue benar-benar vakum tuh. Ya emang selama 2 bulan nggak ada kerjaan juga sih secara kerjaan freelancer gue, jadi ya udah kosong kan. Nah, jadi ketika hari libur sekolah, bener-bener gak ada pembelajaran sama sekali, gue itu bener-bener kerjaan cuma makan, tidur. Nah, pertanyaan adalah, lu pernah gak sih ngerasain, lu gak ngapa-ngapain, tapi lu ngerasa capek banget. Lu gak ngapa-ngapain nih, tapi lu ngerasa capek banget. Dan itu yang lagi gue rasain. Bahkan sampai gue bikin video ini pun, gue masih ngerasa gue tuh kayak capek banget padahal gue gak ngapa-ngapain. Nah, yang ajaibnya ketika lu dikasih banyak waktu nih, sebenarnya lu dikasih banyak banget waktu kan untuk mungkin lu lebih kreativitas, lu berkreasi, lu mikirin ide-ide baru atau hal apa yang ingin lu lakukan, itu lu nggak kepikiran. Karena capek gitu kan. Padahal kan kalau mungkin hari-hari biasa yang mungkin lu nggak kena pandemi ini, kita semua nih dunia nggak kena pandemi COVID-19 ini, mungkin kalau kita diem tuh biasanya kita ngerenung kan, mikirin ide, inspirasi, kerjaan apa, menyelesaikan kerjaannya kayak gimana, atau mau bikin apa dan lain sebagainya. Itu udah ada rencana-rencana yang dibuat. Nah itu suara parfum gue by the way. Rencana-rencana yang ingin dibuat gitu, tapi itu enggak, lu cuma diem doang, nggak ngapain, tapi lu ngerasa capek banget, lu ngerasa udah kayak nggak tahu mau ngapain dan lain sebagainya. Dan itu gue rasain beberapa hari, mungkin seminggu lebih, nggak seminggu lebih sih, semingguan itu gue ngerasain yang namanya capek banget. Gue sampai bener-bener nggak tahu mau ngapain, dan makanya gue buat video ini dan gue lanjutin lagi untuk main game. Bahkan yang tadinya emang gue pengen main game full time, nggak ada jedanya, tapi ternyata ada jedanya setelah Ori and the Will of the Wisps. Tadi gue mau lanjut ke game selanjutnya, tapi malah gue memakai untuk istirahat. Gue pikir untuk merelaksasikan diri, nyatanya enggak gitu kan. Nyatanya malah kerasa capek banget gitu kan. Nah, ditambah gue dapat siaran di grup temen gue bahwa jadwal sekolah masuk itu diundur jadi tahun depan. Yang dimana artinya itu 6 bulan lagi gue baru bener aktif untuk ngajar, ketemu anak-anak, berinteraksi dan lain sebagainya. Itu pun kalau benar-benar sudah bisa berinteraksi sebagaimana mestinya. Tapi kalaupun akan masuk sekolah dan lain sebagainya, tetap ada protokol-protokol yang menurut gue ya harus diikutin demi kebaikan bersama. Cuma memang jadi interaknya akan jadi kurang, di mana duduk murid-murid agak dibatasi. Ya pokoknya banyak protokol-protokol yang memang harus diikuti gitu. Protokol-protokol yang dikeluarkan pemerintah yang memang harus diikuti untuk sama-sama memutus rantai dari penyebaran COVID-19 ini kan. Ya bagus, sangat bagus. Cuman gue pribadi ngerasa kayak kurang interaksi yang sebagaimana mestinya. Biasanya gue ngobrol sama murid gitu, sama teman-teman dengan ya udah santai aja,
yang kayak nggak ada sama sekali pandemi ini gitu kan. Nah, tapi dengan protokol ini gue ngerasa dibatasi pakai banget, khususnya interaksi gue ya kan dengan murid-murid gue sesama manusia itu jadi kayak berkurang gitu loh kawan-kawan. Nah, gue mau cerita lagi, minggu-minggu ini kan udah mulai aktif nih beribadah gitu kan, khususnya gue sebagai muslim sholat Jumat di masjid ya kan, sholat Jumat di masjid. Gue baru ngerasain yang namanya sholat kayak kayak gimana ya, lu sholat, lu harus pakai masker, lu bawa sejadah sendiri, dan itu bisa dibilang dibatasin kayak per dua saf atau satu saf tuh lu berjauhan gitu. Jadi lu sholat jamaah tapi kayak ngerasa nggak jamaah. Ini menurut gua ya. Jadi dan ngerasa cepet banget gitu kan. Sholat Jumat tuh ngerasa cepet banget. And itu pengalaman gua yang luar biasa banget gitu loh. Ini yang pengalaman luar biasa dalam arti sedih, guanya sedih gitu. Yang biasanya sholat bareng teman-teman gua, duduk gitu kan, kita dengerin ceramah bareng, terus pokoknya enak banget, nyaman banget. Terus di kondisi kayak gini ya alhamdulillah gua udah bisa sholat Jumat lagi di masjid, tapi kayak ngerasa ya ada apa ya seperti itulah kawan-kawannya. Tapi alhamdulillah kita semua yang muslim bahkan dengan agama-agama yang lain sudah bisa beraktivitas di tempat ibadah masing-masing. Teman-teman muslim di masjid, teman-teman Kristani di gereja, itu udah alhamdulillah banget. Itu keluhan gue aja, gue ngerasa kayak gitu kawan-kawannya. Tapi alhamdulillah gue udah bisa nyentuh masjid lagi setelah sekian lama. Gue udah jarang buat nyentuh masjid, khususnya untuk sholat Jumat kawan-kawan ya, alhamdulillah. Nah, sekarang gue ingin sedikit baca berita aja, tapi nggak gue kasih screenshotnya ya, teman-teman bisa ya cari-cari dulu, gue bacain aja. Yang seharusnya nih gue bacain berita di pertama ada di, gue nggak tahu ini di Warta Kota. Nadiem tegaskan jadwal masuk sekolah belum tentu bulan Juli meski tahun ajaran baru adalah 13 Juli 2020. Memang kan masuk sekolah itu bulan depan ya, Juli gitu. Bulan-bulan itu harusnya bagi-bagi rapot gitu kan. Gue bacain wartakotalive.com Jakarta. Jadwal tahun ajaran baru memang sudah ditetapkan 13 Juli 2020. Namun jadwal masuk sekolah belum jelas karena tergantung situasi pandemi corona ini kawan-kawan ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan jadwal tahun ajaran baru tahun 2020-2021 yakni pada 13 Juli 2020. Meski demikian, Menteri Nadiem Makarim membantah jika siswa dan siswi akan mulai masuk sekolah atau kegiatan belajar mengajar pada bulan Juli mendatang. Jadi memang jadwalnya 13 Juli tapi belum tentu masuk sekolah di hari itu. Mungkin bisa aja jadi PJJ lagi atau pelajaran jarak jauh kawan-kawan, di mana ya guru-gurunya dengan Zoom, dengan video or something ya kayak gitu-gitu lah ya kawan-kawan ya, dan lain sebagainya. Bahkan gue baca berita bahwa Gubernur Jawa Barat kita Pak Ridwan Kamil bilang bahwa sekolah itu tahun depan dimulainya 2021. And wow, ini gue baca singkat-singkat aja ya. Oke, ini masih dengan hal yang sama, tapi kalaupun akan masuk ya, tentu dengan protokol-protokol yang harus sangat amat diikuti gitu. Ini 4 alasan Kemendikbud tidak mundurkan tahun ajaran baru 2020-2021. Katanya pertama, sinkronisasi PPDB dan SBMPTN. Kenapa Juli? Memang kalender pendidikan kita dimulai minggu ketiga bulan Juli dan berakhir Juni. Itu setiap tahun begitu, kata Hamid dalam telekonferensi di Jakarta Kamis 28 Mei 2020. Ini masih ada lagi. Kelulusan SMA SMP sudah diumumkan, artinya sudah lulus. Kalau diperpanjang, ini mau dikemanakan lulusannya? Katanya perguruan tinggi sudah melakukan seleksi seperti SNPTN, ada juga SBMPTN. Ini harus sinkron, jadi ngikutin sistem lah ya, sistem pendidikan yang ada di Indonesia kawan-kawan ya. Kedua, tidak harus belajar di sekolah. Secara garis besar tanggal 13 Juli itu semuanya tahun ajaran baru. Tanggal dimulainya ajaran baru itu berbeda dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini kadang-kadang rancu. Tahun ajaran baru jadi dianggap membuka sekolah. Tanggal 13 Juli itu dimulai tahun ajaran baru 2020-2021. Menurutnya dimulai tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 bukan berarti siswa belajar di sekolah. Keputusan belajar di sekolah akan terus dikaji berdasarkan rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi ya
tetap belajar tapi kayaknya bakalan di rumah aja, tetap bakal di rumah aja gitu. Ketiga, memastikan hak pendidikan anak. Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan BDR selama darurat COVID-19. Disampaikan Katarina pada bincang sore secara daring di Jakarta pada Kamis juga, ya kan? Keempat, akan dibuatkan mekanisme. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan mengumumkan mekanisme dan syarat pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa wabah pandemi COVID-19 pada minggu depan. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad. Mekanismenya, pembukaan sekolah menunggu pengumuman dari Pak Menteri Nadiem Makarim minggu depan. Syaratnya seperti apa? Kata Pak Hamid melalui telekonferensi dan lain sebagainya. Jadi ya belum tahu bakal bener-bener sekolahnya itu masuk banget di tanggal 13 Juli atau enggak lah. Ya poinnya kayak gitu. Tapi kalau memang itu beneran, karena gue belum baca beritanya secara detail nih, itu kalau beneran sampai tahun depan itu waduh. Nih, ada kalendernya nih. Ya kawan-kawan, mungkin nanti akan gue screenshotnya, ada kalender berikut. Bulan Juli 2020, Agustus 2020, September, Oktober nih kalender 2020 ke 2021 untuk kalender pendidikan. Ada di sini ya. Mungkin nanti teman-teman yang sekolah ya. DKI Jakarta tetapkan kegiatan belajar mulai 13 Juli. Dan lain sebagainya. Ini gua searchingnya tanggal masuk sekolah 2020 sih kawan-kawan ya. Ininya kayak gitu. Ininya 13 Juli 2020 seharusnya memang sudah dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Seharusnya biasanya normal kayak gitu kan. Cuma karena ada pandemi COVID-19, kita belum tahu kejelasan yang pastinya. Mungkin teman-teman akan jauh lebih update lagi nanti ke depannya. Kawan ya. Mungkin itu aja di Lunch Story kali ini. Gue ngerasa kesimpulannya adalah beberapa hari kebelakangan ini gue ngerasa capek banget padahal gue ngapa-ngapain, yang pada akhirnya gue kembali beraktivitas lagi, gue mulai olahraga lagi, gue mulai nulis lagi, gue mulai buat video lagi, gue mulai ngelakuin aktivitas yang biasanya gue lakukan, walaupun memang ada satu hal yang dimana nggak ada, yaitu kerjaan freelance gue yang kosong buat gue jadi curhat ya di Lunch Story, whatever I want to say in this video, but kita akan bertemu di video berikutnya. Be better and be happy, tetap jaga kesehatannya, tetap ikuti protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus tetap jaga kesehatan dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu lah kawan-kawan tahu ya. Yang penting sehat ya. Karena thank you very much, be better and be happy, have a nice day, dah.